Nah, sekarang kita masuk ke periode hidup Anda yang berikutnya. Itu rupanya yang kemudian membawa Anda menjadi mengalami prahara atau mengalami apa yang dinamakan sejarah kelam begitu ya. Bisa Anda ceritakan sedikit? Terjadi suatu huru-hara politik dan saya Terjebak. ditangkap bersama beberapa teman, dimasukkan dalam kamp konsentrasi dan mujur saya tidak disiksa karena untung juga dalam tanda kutip yang menangkap saya itu dan beberapa teman itu adalah teman sendiri. Jadi ketika interogasi pun tidak ada yang namanya interogasi serius. Karena siapa yang menugaskan mereka? ya mereka bekerja sama untuk militer. Waktu itu ya operasi Kalong yang di bawah Angkatan Darat. Oh. Nah, dia menjadi interrogator, jadi juga mencari orang. Nah, bagaimana manusia menjalankan pekerjaan semacam itu? Saya sulit menjelaskannya. So, menurut saya, harkat manusia itu kan mesti menjunjung tinggi persahabatan, kesetiakawanan. Ini tidak. Mengapa dia melakukan begitu? Tentu ada motifnya. Apakah dia mau menjunjungkan orang yang lebih penting buat dia? Itu saya nggak tahu. Tapi itulah yang dia lakukan kepada saya. Karena teman ini namanya Burhan Kumal Sakti, dia anggota Dewan Nasional Pemuda Rakyat. Dan saya sampai kalau saya nggak salah pada tanggal 4 Oktober, itu masih dapat tugas bersama dia untuk memonitor Radio Republik Indonesia dari seluruh daerah. Nah, dialah yang menangkap saya, dialah yang menginterogasi. Tapi karena dia mengenal saya, tidak ada yang harus ditanya. Dia sendiri nggak ditangkap? Dia berkolaborasi. Oh. Jadi dia menunjukkan temannya dia. Tapi dia melakukan itu, apakah dia menyembunyikan seseorang yang lebih penting? Itu saya nggak tahu. Tapi itu dia lakukan. Nah, interogasi tidak ada, artinya dia sudah tahu saya bekerja di Harian Rakyat, afiliasinya Partai Komunis Indonesia, dia sudah tahu. Dan waktu saya menulis proses verbal, mengisi, dan saya sebutkan aja. Saya memang bekerja di situ. Dan ada kolom yang ditanya, kalau saya nggak salah, alasan Anda ditahan. Gitu. Saya nggak isi. Tetapi saya masih ingat surat pembebasan itu warnanya kayaknya hijau muda. Dan di situ ada kata-kata setelah saya ditahan Berapa lama? 8 bulan lebih, saya kira dicantumkan tidak terlibat G30. Saya kira tidak adil ya. Orang ditahan berbulan-bulan dan kemudian untuk dikatakan. Jadi selama 8 bulan itu Anda ditahan? Di kamp itu. Oh, di kamp konsentrasi di Jalan Budi Kemuliaan. Yang saya dengar itu adalah sekolah Regina Pacis yang sedang direnovasi. Dan kemudian disewa atau dipinjamkan kepada militer, kepada Angkatan Darat sebagai kamp konsentrasi. Ya, persis di seberangnya ada Kodim. Ya, di seberangnya itu Kodim, Komando Distrik Militer 0501. Disitulah kepala seksi satunya, waktu itu dia Kapten Suroso dari Resimen Para Komando Angkatan Darat, yang memimpin. Dan interogasi selalu berlangsung tengah malam, namanya kan Kalong bekerja malam. Jadi tahanan itu kalau dia mau diperiksa, diseberangkan tengah malam. Nah, tetapi saya lihat belakangan, mereka yang dianggap penting, itu tidak ditahan di kamp, tetapi ditahan di katakanlah dapur atau bengkel gitu ya. Oh, di Kodimnya itu? Di Kodimnya itu sendiri, sehingga tidak perlu dia dijemput ke nyebrang gitu ya. Regina Pacis sekolah tadi itu. Tengah malam sebenarnya nggak perlu, kan merepot. Kalau misalnya perlu ada konfrontasi, orangnya ada di situ, langsung aja dibawa. Tidak perlu lagi ada tenaga komandan kamp atau wakil komandan kamp untuk menjemput seseorang di jadi Anda 8 bulan melihat itu semua? Melihat itu semua, termasuk orang yang namanya misterius Sam Kamaruzaman, saya pernah lihat di situ 2-3 kali ya. Tapi sebelumnya Anda nggak kenal, nggak tahu? Kita tidak kenal. Maksudnya hubungan Anda sebagai wartawan? Kita nggak kenal. Kita bingung. Jadi yang di situ, yang saya itu ditahan itu bersama Putu Oka
Dia namanya Putu Oka, terakhir dia pakai nama Putu Oka Iskandar, dia penulis. Kemudian Teuku Iskandar Ali Sabil, yang juga pernah bekerja di majalah Tempo. Sekarang dia sakit parah, nggak bisa bergerak karena stroke. Ada pelukis yang bekerja untuk Sekretariat Negara urusan dekorasi. Itu kita ditahan di situ. Dan yang diperiksa dan yang mendapat siksaan yang luar biasa itu adalah Putu Oka. Karena pada waktu itu kan seruannya, terutama dari Pak Nasution, adalah menghancurkan PKI sampai ke akar-akarnya. Berarti mencari orang. Jadi Putu Oka ini dia baik ya, tapi dia menemukan karena kebaikan dia itu berujung pada penderitaan dia. Jadi di sangku dia itu ditemukan nama orang. Karena sampai ke akar-akarnya orang yang dicari. Jadi sekalipun nama orang itu dia belakangan adalah seorang pembantu, itu nggak peduli, dikejar. Nah, di kantong dia ditemukan nama orang. Itu yang menjadi malapetaka buat dia. Ketika Anda dibebaskan itu apa statementnya? Apa Anda tidak bersalah atau? Dia tidak terbit G30 ya. Tapi menurut saya itu tidak adil. Berbulan-bulan. Hanya dikatakan tidak ada kemasan. Misalnya surat wasiat ayah saya itu tidak dikembalikan. Uang yang ada di kantong saya itu nggak tahu kemana, siapa yang ambil. Karena waktu itu kan saya bekerja sebagai pemasang installasi listrik di Pasar Baru. Seminggu setelah saya bekerja, saya dapat gajian mingguan. Terus saya beli sate 50 tusuk untuk merayakan gajian. Saya ke tempat persembunyian dengan Putu Oka, dengan T. Iskandar AS, dengan yang lain-lain. Kita makan sate 50 tusuk, sate selesai, tinggal tusuknya dan daunnya. Kita mau tidur, ditangkap.